itu dari mana sih gitu. Paling bagus itu dari dosen pembimbing yang tadi sudah saya bilang, dosen pembimbing teman-teman semua. Jadi biasanya dosen pembimbing itu biasanya recommended letter surat rekomendasi ini sudah ada formnya di setiap kampus atau setiap beasiswa yang mau dituju. Udah cek aja di kayak di LPDP atau di MOST. Apa ya, kalau di ya MOST itu yang buat Taiwan, kalau di Mombusco itu buat di Jepang kayak gitu biasanya ntar ada recommended letternya, ntar dicek aja formnya, ketik aja kalau zaman sekarang mah di Google udah ada PDF-nya terus di print itu tuh nanti langsung itu easy banget kan, langsung minta aja ke dosennya. Tapi untuk memperkuat apa sih filenya apa aja yang mau disiapin buat dapat recommended letter, biasanya tuh kalau dulu saya sudah punya motivation letter dan udah punya CV. Tuh. Jadi CV, sertifikat bahasa Inggris, pokoknya yang tadi sudah apa ya, berkas yang mau di-apply di kampusnya itu sudah punya paling enggak 80% gitu. Nah, di satu map dan recommended letternya paling atas. Nah, gitu kalau dulu saya terus maju deh ke dosen pembimbing atau ke dekan. Kalau bisa sih ke yang terdekat aja sih ya, atau enggak yang terdekat ya, karena nanti recommended letter itu biasanya tulisannya esai dia dia akan beliau ini dosen-dosen ini akan mendeskripsikan diri kita secara jelas karena kalau mereka nggak kenal kita lebih dekat, mereka akan apa yang mereka akan tulis gitu di recommended letter itu gitu. Mereka nggak bisa ngelihat value kita gitu. Padahal kita punya sebenarnya prestasi banyak gitu. Di CV prestasi banyak. Paling kalau kita ngasih ke rektor atau ya pokoknya ke apa petinggi yang nggak kenal kita dekat, mereka akan cuma nulis oh anak ini baik dan aktif gitu. Tapi mereka nggak akan bisa ngejelasin gitu value kita gitu dan apa yang kita sudah apa ya sudah hasilkan di kampus gitu. Makanya saran saya lebih baik sih dosen pembimbing gitu. Minimal dua lah. Dua dari dosen pembimbing dan paling tidak dosen apa ya, dosen kalian di kelas, dosen kalian atau dekan gitu. Itu sih Mas Rey. Baik, terima kasih Kak. Mas Rey aman ya? Ya. Oh iya Kak, sebelum dilanjut, mungkin bisa diaktifkan videonya Kak, karena teman-teman di sini mau melihat wajahnya Kak Januar. Sebentar ya. Saya juga lagi. Oke. Jelas kan? Ya, jelas Kak, jelas. Tampan. Oke, lanjut. Ada teman saya tuh. Aduh. Halo Mas Budi. Nggak tahu ternyata. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua dari Salma Islamiati. Dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Kayak mikrofon pulmus utama jadinya. Ayo silakan Salma. Iya Kak, sebelumnya saya Salma Islamiati dari Universitas Negeri Makassar. Yang mau saya tanyakan tadi di bagian ini Kak, ada satu persiapan ini pengabdian atau volunteering. Nah ini untuk bagian pengabdian ini sebenarnya pengabdian seperti apa yang diprioritaskan? Apakah nanti bentuk pengabdiannya kita ikut misalkan banyak nih sekarang kayak misalkan Indonesia Mengajar, kayak hanya ikut saja sebagai volunteer di situ atau kita di sini lebih diprioritaskan sebagai pengonsep kegiatan. Jadi masih bingung Kak itu untuk yang apa pengabdian sebagai pengonsep atau kita sebagai volunteernya begitu atau tidak ada masalah terkait itu. Itu Kak kalau pertanyaanku. Ini boleh Iya. enggak wadah. Boleh Kak, tunggu dulu Kak. Jadi teman-teman yang mau bertanya selanjutnya mungkin bisa juga diaktifkan videonya supaya kayak diskusinya itu bisa lebih hidup gitu. Silakan Kak Januar. Oke. Salma, bagus ya pertanyaannya karena dulu juga saya bingung sih kalau teman-teman yang mau daftar PDP khususnya itu agak bingung sih ya volunteer atau jadi pengonsep. Sebenarnya sekecil apapun kontribusi kalian itu tetap bagus sih walaupun jadi volunteer doang. Teman-teman cuma jadi volunteer atau cuma jadi panitia itu udah oke menurut saya. Tapi gimana caranya teman-teman semua pas lagi interview
meyakinkan bahwa teman-teman berkontribusi banyak gitu. Karena volunteer ini bukan dapat beasiswa, bukan kalau requirement volunteer ini bentar, ini ada requirement volunteer ini untuk beasiswanya gitu, beasiswa dari kementerian biasanya kayak LPDP. Jadi teman-teman semua biasanya dilihat kayak kontribusi sebesar apa sih kecintaan teman-teman terhadap Indonesia, seberapa besar kontribusi teman-teman gitu. Walaupun teman-teman cuma jadi ketua KKN gitu atau cuma jadi ketua kelas, itu juga udah oke menurut saya karena gimana impact teman-teman di situ gitu diceritakan gitu. Walaupun teman-teman cuma jadi volunteer doang yang cuma jadi apa ya istilahnya cuma jadi ya yang bantu lah bukan pengonsep itu nggak apa-apa gitu. Itu yang penting teman-teman punya andil dan teman-teman bisa meyakinkan ke reviewer kalau teman-teman itu mumpuni dan teman-teman bakal balik lagi ke Indonesia dan bakal memajukan Indonesia ke depannya gitu. Kalau ini kan volunteer ini biasanya khususnya LPDP sih atau beasiswa unggulan kayak gitu-gitu, beasiswa yang di dalam yang punya pemerintah kita gitu. Kalau pemerintah luar negeri mereka nggak akan melihat seberapa banyak kalian jadi volunteer gitu, tapi seberapa banyak riset kalian gitu. Karena dulu pengalaman saya, teman-teman saya yang aktif di organisasi biasanya kalah sama yang teman-teman yang punya riset gitu. Punya riset atau punya publikasi dan international conference gitu. Kalau beasiswanya itu beasiswa dari kampus luar negeri. Tapi kalau beasiswanya dalam kementerian kita, kan lebih menekankan bahwa kita punya kontribusi banyak ke negara gitu. Bukan kita cuma punya kemampuan diri sendiri tapi kita juga gimana caranya kita kontribusi gitu. Makanya kalau nanti si Salma ini mau daftar nih LPDP nih yang worth it kalau menurut saya itu sih udah kalau cuma jadi volunteer nggak apa-apa gitu. Karena yang penting pas lagi interview teman-teman menceritakan seberapa besar impact atau seberapa besar teman-teman tuh berkontribusi di situ gitu. Ada yang cuma jadi volunteer tapi cuma main nama, apa yang mau diceritain gitu kan. Tapi kalau teman-teman jadi volunteer ternyata teman-teman saya membantu di desa apa gitu, sekian gitu. Tapi jadi bikin reviewernya terkesima gitu. Pokoknya meyakinkan aja gitu. Jadi nggak masalah mau cuma jadi volunteer. Itu sama. Baik, makasih Kak. Lanjut ya Kak di penanya selanjutnya dari Ahmad Suhi. Dipersilakan. Ya, terima kasih sekali. Sebelumnya saya senang sekali bertemu Mas Janu di sini. Kenalin, saya Zuhdi dari Malang, UM, Fisika juga. Saya ingin tanya tentang LOE itu kalau misal di Taiwan biasanya berapa lama gitu berlakunya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua tentang pengalaman riset sama kontribusi itu kayaknya ini agak berat juga sih sebenarnya bagi saya. Kira-kira itu ada batasan tanggalnya nggak sih yang bisa dipakai itu yang saat apa aja gitu? Maksudnya yang riset saat apa aja, terus itu bidang apa aja gitu? Apa cukup kayak conference biasa atau seminar biasa atau model yang gimana gitu? Atau harus berupa paten atau gimana gitu? Itu yang kedua. Mungkin sama ini recommendation letter tadi apa harus dosen sendiri yang menulis atau misal kita tulis dulu baru nanti dosen baca-baca dan seterusnya gitu atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Mas Sudi. Baik Kak, langsung aja. Buat saya dulu pernah ketemu Mas Sudi nih yang nganterin saya IELTS. Perjuangan dulu. Mas Sudi. Aduh. Wah, sudah kenal sepertinya. Ya, sudah kenal sebelumnya. Dulu yang bantu saya ini Mawada dapat scholarship juga akhirnya. Saya jawab dulu ya. LOE. Pertama LOE itu batas maksimal atau expirednya kapan gitu. Biasanya sih setahun ya Mas Zudi. Jadi mereka bakal nunggu
tahun scholarship atau enggak gitu. Tapi kalau di Taiwan sendiri biasanya tuh hampir sama kayak Indonesia. Biasanya mereka itu kalau scholarship-nya itu rata-rata satu batch sama masuknya gitu. Jadi ketika teman-teman nggak dapat scholarship, teman-teman dikasih waktu gitu 1 tahun untuk apply lagi, terus dengan scholarship yang sudah didapat gitu. Kalau mau dapat LPDP, biasanya anak-anak LPDP itu mereka dapat scholarship LOE setahun terus langsung apply LPDP baru dapat gitu. Jadi pokoknya maksimal setahun. Kayaknya semua negara rata-rata gitu nggak sih, 4 tahun gitu. Terus yang kedua riset dan kontribusi. Berarti riset ya, mau bentuknya paten atau publikasi. Gini biasanya itu kalau mau tricky, teman-teman semua punya skripsi nih. Teman-teman semua skripsinya dibuat aja jadi paper gitu. Kan sayang tuh ya, skripsi cuma diogrokin jadi benda gitu kan. Dibikin aja tuh jadi paper terus dipublikasi di conference entah nasional atau internasional. Jadi nasional lah paling enggak gitu, conference nasional, atau enggak dipublikasi di buku atau apa gitu. Pokoknya teman-teman punya bentuk hard yang teman-teman tuh punya penelitian gitu sebelumnya. Ya bukan nggak harus bentuk paten sih. Jadi yang penting teman-teman tuh punya penelitian yang memang dulu pernah kalian lakukan. Karena biasanya nih yang scholarship ini rata-rata tuh daftar aja, tapi ternyata risetnya itu sayang gitu loh, nggak diapa-apain gitu, nggak cuma judul bentuk bentuk dibukukan tapi nggak langsung dipublikasi. Kan bentuknya publikasi itu karena kita kita pengen share ke teman-teman semua atau kita mau nge-share ke ke tempat umum gitu, dan akhirnya kan profesor atau kampus yang dituju itu akan respect, oh ternyata dia tuh punya penelitian yang berguna dan bermanfaat untuk di-share gitu. Nggak harus paten sih, dari skripsi kalian juga atau penelitian PKM pun bisa itu. Terus kontribusi. Kalau kontribusi ya tadi pinter-pinter aja ngedeskripsikan diri kalian gitu. Jadi dibilang jadi ketua KKN, jadi ketua kelas, atau jadi leader apa gitu, jadi volunteer apa. Tapi kalau teman-teman semua bisa meyakinkan reviewer atau maksudnya meyakinkan pewawancara itu, kenapa enggak gitu. Tapi paling enggak teman-teman punya kontribusi lah, seenggaknya buat Indonesia gitu. Apalagi kalau ngarahnya LPDP ya. Kadang kalau kita cuman nggak ada apa-apa nih, kosong nih di CV, biasanya reviewer pun udah menyimpulkan kayak ini anak tuh nggak aktif gitu. Ini anak. Tapi kalau IPK-nya tinggi, ini anak tuh lebih fokus ke IPK gitu. Terus dia bakal lihat lagi risetnya. Jadi ini pertama nih yang dilihat nih, kalau saya juga jadi tim reviewer yang beasiswa itu. Pertama yang dilihat itu nanti jurusan terus IPK-nya sudah mulai oke, IKW-nya pokoknya aman. Dilihat lagi nanti mata kuliah apa yang diambil dulunya. Nah, relate nggak nih sama jurusan yang diambil. Terus kalau itu baru ke screening berikutnya itu nanti penelitian gitu. Penelitiannya apa aja. Terus nanti baru kayak esainya dan lain-lain gitu. Jadi screeningnya kayak gitu sih biasanya. Terus kalau surat rekomendasi itu nanti biasanya ada template-nya Mas Sudi. Jadi ada template yang dikasih sama kampus atau beasiswa. Dari kampusnya juga ada biasanya. Kayak kalau mau daftar di Europe atau di mana gitu. Pokoknya setiap kampus pasti punya recommended letter. Itu diambil aja, di print, terus dikasih ke dosennya gitu, ke yang mau ngisi gitu, bukan kita yang ngisi, jadi dosennya yang ngisi. Malah dosen itu nanti akan ngisi dan mereka biasanya dikasih ke amplop gitu. Kita nggak bisa tahu isinya apa gitu. Karena waktu saya sendiri dulu kalau di kampus di NTUSD sendiri di Taiwan itu malah sistem bukan kertas. Jadi mereka akan ngirim link recommendation letter via formulir di website gitu. Jadi nanti malah dosen-dosennya ngisi sendiri. Kita nggak tahu dia ngisi apa gitu. Karena recommended letter itu rahasia dari pemberi rekomendasi gitu. Mereka ngisi di sistem, terus mereka apply, dan ya udah di sistem kita tuh ternyata sudah diisi oleh dosen gitu. Siapa yang mau ngisi recommended letternya gitu.
Jadi tergantung kampus mereka, tergantung kampus yang kalian tuju, sama tergantung beasiswa apa yang kalian tuju gitu. Kalau recommended letter buat beasiswa biasanya bentuknya form tertulis. Kalau dari kampus biasanya bentuknya form dari digital. Jadi mereka nulis ngetik sendiri gitu. Tapi kita nggak tahu, bukan kita yang ngisi, terus mereka tinggal tanda tangan. Tapi sometimes ada dosen yang pengennya males gitu. Udah kamu tulis aja, nanti saya cek gitu. Biasanya kayak gitu kan. Tapi ditanya dulu, dikonfirmasi, Pak, lebih baik mending Bapak saja atau Ibu saja yang nulis gitu. Tapi kalau beliau nggak mau, ya udah nggak apa-apa kita yang nulis, terus minta dicek, mereka tanda tangan gitu. Gitu sih. Pokoknya sefleksibel mungkin. Gitu. Kadang kan emang dosen Indonesia, saya juga rada aneh sih, dosen Indonesia itu malah recommended letter kita yang ngisi gitu. Padahal kan harusnya recommended letter itu kan dari dosennya sendiri yang ngisi gitu. Kadang kan dosen-dosen yang di Indo itu bukan mengecilkan, tapi malas gitu untuk padahal cuma ngasih recommended letter gitu kan. Padahal itu berguna bagi kita yang pengen punya dapat beasiswa sama studi lanjut gitu. Itu adalah core value-nya yang kita pengen tuju gitu. Tapi malah si dosen-dosen itu nggak ngerti gitu. Padahal kan kalau kita sukses juga mereka yang akan bangga gitu kan. Gitu sih. Boleh tanya lagi? Memperjelas yang tadi. Kalau boleh. Satu ya. Untuk publikasi tadi Mas, misalkan ada satu penelitian kita tapi belum sempat dipublikasi, tapi masih jalan sampai sekarang gitu. Terus karena waktunya mepet misalkan, jadi itu tuh artikelnya belum sempat terpublish gitu, tapi penelitiannya udah jalan gitu. Itu tuh bisa kita masukkan nggak? Iya, itu boleh ditulis aja. Jadi kayak masih ongoing gitu kan. Itu ditulis aja. Bilangnya gini, biasanya sih kalau dulu saya ada penelitian yang masih jalan, itu nanti saya tulis di CV tahunnya, tapi belum ada publikasinya. Saya belum publikasi di mana, tapi nanti pas di essay saya bilang saya sedang meneliti tentang ini gitu. Dan riset saya di bidang ini yang sedang saya tekuni. Maka dari itu saya ingin melanjutkan di kampus ini gitu. Jadi nggak apa-apa ditulis aja. Itu justru malah benefit buat teman-teman gitu, buat Mas Zudi juga. Karena kalau Mas Zudinya nggak nulis apa-apa kan sayang gitu ya, padahal udah jalan gitu penelitiannya. Jadi pinter-pinter teman-teman semua nulis apa yang kalian punya gitu, apa yang kalian jual. Ini tuh sebenarnya ngejual diri sendiri gitu, jual diri sendiri dalam hal positif. Karena reviewer atau dosen pokoknya di kampus luar atau reviewer beasiswa mereka tuh mau tahu kalian tuh layak nggak dapet beasiswa, kalian tuh layak nggak diterima di kampus ini gitu. Karena kalau kalian sendiri aja tuh malu-malu untuk nulis atau malu-malu apa yang mau ditulis di CV atau masih mikir-mikir, itu malah mereka juga bingung mau nilai apa gitu. Tapi juga saya nyaranin yang ditulis juga ada bobotnya ya, jangan asal kayak lomba makan kerupuk gitu ditulis ya, apa benefitnya gitu kan jadinya. Tapi ada yang relate lah paling nggak gitu. Iya, siap. Terima kasih Mas. Sama-sama. Ya baik Mas Zudi, cukup ya. Oke teman-teman peserta, mungkin masih ada yang mau bertanya. Silakan untuk menekan raise hand. Oh iya Mas, ini ada yang chat saya secara pribadi, secara privat. Saya bacakan saja ya, karena katanya jaringannya kurang bagus dan lagi try out. Nah, Kak, aku namanya Gardin dari Tulungagung. Izin bertanya Kak, kalau di National Taiwan University itu kan atmosfer penelitiannya kental banget buat mahasiswa S2 dan S3. Nah, ini saya lihat dari blog mahasiswa yang di sana. Nah, aku pengen tahu juga Kak, apakah mahasiswa S1 juga banyak yang sering nge-lab sama ngerjain proyek-proyek di laboratorium gitu. Mungkin Kakak bisa bandingkan dengan pengalaman Kakak saat kuliah S1 di Indonesia. Soalnya aku kebetulan tahun ini daftar di sana. Dan aku suka banget sama eksperimen di laboratorium gitu Kak. Ini dari Gardin Kak, mungkin bisa langsung dijawab. Siap. Bisa di-record nggak nanti dikasih ke Gardin? Gardin. Ya ini di-record kok Kak. Oke. Untuk Gardin,
Jadi di NTUST ya, emang di NTUST ini karena National Taiwan University Science and Technology, jadi mereka lebih fokus ke penelitian gitu kan. Terus juga kampus, jadi kalau bisa dibilang kampus ITB-nya Indonesia lah, ITB-nya ya, ITB-nya di Taiwan gitu. Iya kental sekali untuk mahasiswa S2 dan S3, even S1 juga. Tapi ya, di S1 di sini tuh tidak ada skripsi, tapi tugas akhir gitu. Cuma untuk masuk ke lab itu mereka diwajibkan di sekitar tahun ke-3 pertama, berarti semester 6 ya. Iya, mereka boleh join ke lab gitu, ke lab masing-masing untuk membantu anak S2 dan S3 gitu. Mereka ngeliat tuh praktikum dan lain-lain gitu. Mereka ikut praktikum dan lain-lain gitu. Di sini tuh gitu. Jadi mahasiswa S1-nya juga aktif gitu. Karena tuntutan mereka adalah tugas akhir, bukan tugas akhir ya. Ya kayak tugas laporan akhir, bukan skripsi sih bentuknya. Jadi nanti tugas akhirnya aja bentuknya kelompok gitu. Jadi satu kelompok punya tugas akhir dan dikerjakan terus presentasikan gitu kalau anak S1 di sini. Cuma benefitnya mereka adalah mereka sering ke lab gitu loh, masuk ke lab masing-masing dan mereka familiar sama alat-alat lab gitu. Kalau di Indonesia kan dulu kalau nggak mau ngerjain skripsi nggak akan ke lab. Paling ke lab fisika dasar gitu, cuman dapatnya ilmu-ilmu, maksudnya kalau saya ya fisika dasar atau kalau jurusan lain mungkin kalau anak-anak yang lab biasa mereka akan dasar-dasar aja gitu anak-anak S1-nya. Tapi kalau di sini mereka sudah expert, kayak semuanya sudah tahu yang S3 kerjain, yang S2 kerjain, bahkan meeting pun mereka ikut gitu. Walaupun mereka nggak presentasi, tapi mereka mesti nonton anak S3 atau S2-nya presentasi gitu. Jadi kalau untuk Gardin di sini oke sih kalau niatnya untuk banyakin publikasi sama riset-riset gitu. Gitu. Terima kasih. Makasih banyak Kak. Nah untuk Gardin nanti nonton video ini mungkin bisa di YouTube channelnya Ruang Diskusi. Nah mungkin Kak selanjutnya dari Harold Kak, katanya di sana ribet sekali, jadi dia chat saja. Saya bacakan ya Kak. Harold dari Ambon. Nah pertanyaan pertamanya itu, tadi saya dengar dari penjelasan kakak itu hanya yang fokus di kuliah. Lalu bagaimana dengan yang baru lulus SMA dan mau kuliah di luar negeri dengan beasiswa? Kemudian pertanyaan keduanya, saya sementara ini lagi kuliah di Politeknik Negeri Ambon semester 4. Lalu apakah saya bisa daftar kuliah di luar negeri pakai ijazah SMA? Itu Kak, 2 pertanyaan dari Harold di Ambon. Oh, oke. Ini Haro mau pindah kampus. Cukup banyak ya Kak? Bentar ya, ini Haro kayaknya mau pindah kampus nih. Soalnya udah semester 4 dia mau daftar Oh iya Kak. Terus gimana? Terus ini Kak, tambahan ada chat baru masuk. Maaf ya Kak. Atau bisa tunggu sampai selesai dulu baru daftar. Oh, oke. Haro mau Artinya apa? semester 4 bisa langsung atau tunggu dulu? Boleh. Jadi kalau ngomongin dulu yang baru lulus SMA ya, kata Haro tadi nanya ini fokusnya cuma ke kuliah doang, tapi S2 S3, tapi yang anak SMA gimana? Banyak anak SMA dari Indonesia terus S1 di sini di kampus saya. Ya di kampus-kampus luar juga banyak sih. Mereka itu jadi overseas student dan mereka daftar biasanya nggak langsung dari kampus. Ada lembaga yang menaungi untuk masuk universitas gitu. Jadi kayak ada organisasi gitu loh, bukan organisasi sih, kayak lembaga bimbingan yang dia fokus on nguliahin anak-anak yang mau ke luar negeri, jadi bimbingan konseling gitu. Terus kalau untuk Haro dari semester 4 mau daftar ke luar negeri, maksudnya mau daftar ke luar lagi. Berarti nanti kampus yang di sana di Politekniknya itu dong di Angus. Jadi belum boleh, nunggu dulu gitu. Boleh sekarang kepo-kepo dulu scholarship apa yang mau dituju, kampus mana yang mau di apply untuk S2. Berarti sekarang S1 kan. Itu boleh, masih kepo-kepo boleh. Tapi kalau untuk daftar scholarship tunggu selesai karena scholarship itu juga butuh transkrip gitu. Kecuali kalau Harold pengen daftar
kuliah di luar negeri dari semester pertama lagi. Jadi kampusnya yang di Politeknik dihilangkan, maksudnya ditinggalin, terus daftar dari S1 lagi baru gitu nggak apa-apa pakai ijazah SMA gitu. Jadi kalau mau lanjutnya S2 ya berarti harus selesai dulu sekolahnya, baru apply scholarship, harus apply itu apa kampusnya. Karena kan juga tadi harus butuh recommended letter, butuh transkrip dan lain-lain. Tapi bagus nih semester 4 udah kepo. Oke, terima kasih. Iya, makasih Kak. Nah, ada lagi yang ngechat saya. Sepertinya, iya, saya baca lagi ya Kak. Siap. Ini pertanyaan, oh ya Kak, dari Haro katanya terima kasih sudah mengerti. Nah, selanjutnya dari Roro Azmi. Kak mau tanya, jadi gini Kak, tadi kan ngomongin research itu buat anak kuliah kan ada skripsi lah. Saya masih SMA itu gimana ya Kak? Apa LKTI atau gimana? Oh maksudnya ini mungkin mau daftar S1 kalau Kak, tapi SMA belum nggak usah pernah research. Nggak usah. Kalau S1 itu cuman kemampuan bahasa sama transkrip aja. Jadi kalau anak SMA ke S1 mereka biasanya berkas aja sih, berkas sama nanti ada ujian tulis di kampusnya masing-masing gitu. Nanti ada requirement ujian tulis kalau anak S1. Kalau anak S2 ke S3 atau S3 mereka kan ujiannya itu pemberkasan kan, semuanya berkas. Tapi kalau ujian anak S1 itu biasanya ada ujian tulis kampus gitu. Mereka nanti harus ujian kayak kita di Indonesia gitu. Yang Indonesia kan SBM atau lain-lain. Di kampus luar pun gitu pasti ada requirement ujian tulis di kampusnya gitu. Jadi nanti siapa tadi namanya? Pak Sira ini ya pokoknya gini aja sekarang kepo dulu kampusnya mana, terus nanti cara masuknya kayak gimana gitu, karena mereka biasanya nanti ada jadwal-jadwal untuk ujian tulis gitu, sama berkas apa aja yang harus ditranslate, karena kan rapot kalian biasanya kalau di kampus maksudnya kayak SMA negeri biasanya masih bahasa Indonesia kan. Tapi ada juga sih yang langsung bahasa Inggris, jadi harus translate segala macam. Berkasnya agak lebih banyak sih anak S1, cuman mereka biasanya dibantu sama kayak ada lembaga gitu loh, lembaga. Saya kurang tahu sih kalau anak S1 mau ke S1, tapi biasanya ada lembaga yang bantu untuk apply ke luar gitu. Kalau apply sendiri agak lebih bingung sih anak S1. Ya, makasih Kak. Oh iya, ini Kak kan masih ada waktunya, terus ini sebenarnya sisa 7 menit. Bagaimana kalau kita keluar lagi, kemudian nanti kita masuk lagi ya? Gak apa-apa kan Kak dan teman-teman?